Hello, welcome to our video. Kali ini kita akan membahas terkait tema pandemi melanda, siapakah yang akan bertanggung jawab? Apakah pemerintah atau justru akan diserahkan pada pasar? Yuk kita simak video berikut ini. Sejak Januari 2020, pandemi COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 200 juta jiwa di seluruh dunia. Hadirnya pandemi COVID-19 ini telah mengakibatkan efek domino. Mulai dari yang pertama, ditinjau dari aspek kesehatan yang merupakan aspek utama yang terdampak dari pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia mencapai 4,26 juta jiwa per Desember 2021. Ditinjau dari aspek sosial, pandemi COVID-19 telah menyebabkan beberapa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang membatasi interaksi secara fisik antara masyarakat. Dan yang terakhir dari aspek ekonomi. Kemudian, jika ditinjau dari aspek ekonomi, seluruh dunia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Tidak terkecuali Indonesia. Hal ini berimplikasi pada konsumsi daya beli yang rendah, fluktuasi nilai tukar, saham yang anjlok, kendala impor dan juga ekspor, hingga banyaknya pelaku usaha yang mengalami kebangkrutan. Kemudian, pada akhirnya muncullah sebuah pertanyaan. Lantas, siapa yang bertanggung jawab? Diserahkan pada pasar atau justru pada pemerintah? Yuk disimak pembahasannya. Dalam konteks ini, pemeran pemerintah sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Lagi pula, di era modern ini dapat dikatakan tidak ada negara yang bebas dari intervensi pemerintah. Kecenderungan tersebut bahkan terjadi di negara kapitalis atau liberal sekalipun. Jika melihat realita, sumber daya pada masyarakat tidaklah efisien, sehingga menuntun peran pemerintah untuk melakukan intervensi dalam aktivitas perekonomian. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah mengurangi dampak akibat kegagalan pasar sehingga tujuan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat bisa tercipta. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kegagalan pasar? Kegagalan pasar sering dikenal dengan istilah market failure. Kegagalan pasar identik dengan kegagalan dalam mencapai efisiensi alokasi sumber daya pada masyarakat. Namun, pengertian ini tidak mutlak. Tergantung dengan tujuan bagaimana suatu sistem yang diterapkan. Nah, jika kita melihat sejarah, kita akan melihat suatu siklus yang terus berputar. Yang pertama, merkantilisme. Pada era ini, peran pemerintah cukup dominan hingga mengakibatkan kegagalan pasar dan lahirnya teori klasik Adam Smith. Kemudian, diberlakukannya peran swasta yang dominan, hingga pada akhirnya juga terjadi market failure. Hal tersebut ditandai dengan peristiwa Great Depression pada tahun 1929. Great Depression terjadi karena adanya mekanisme pasar yang tidak berjalan sepenuhnya. Hingga akhirnya lahirlah pemikiran John Maynard Keynes atau yang sering kita kenal dengan Keynesian, di mana pemikiran Keynesian menyatakan bahwasannya peran pemerintah diperlukan untuk pengelola perekonomian dan mensejahterakan rakyatnya. Lalu, jika kita mengacu pada situasi pandemi, sebenarnya kegagalan pasar juga pernah terjadi. Beberapa hal diantaranya seperti kasus COVID-19 yang terus mengalami peningkatan, transportasi yang sebagai barang publik pada saat itu dibatasi, mengakibatkan kurang optimalnya manfaat dari barang publik yang semestinya. Harga yang melonjak dan menyebabkan inflasi, panik buying hingga mengakibatkan kelangkaan terhadap suatu barang dan terdapat ketidaksetaraan dalam mengakses barang tersebut. Lemahnya daya beli konsumen yang akibat dari social distancing dan meningkatnya angka pengangguran seluruh dunia. Hal tersebut merupakan indikasi dari adanya market failure, yang dimana mekanisme pasar tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, mengacu pada pengalaman yang ada, perlu adanya intervensi pemerintah untuk menjembatani permasalahan yang memang tidak dapat diselesaikan oleh pasar. Untuk itu, intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah di kala pandemi ialah mengeluarkan kebijakan yang tepat guna. Adapun beberapa kebijakan yang dapat diambil pemerintah ialah: pertama, mengeluarkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ditujukan untuk mengatasi COVID-19.
Dalam konteks ini, stimulus fiskal dapat difokuskan pada bantuan untuk sektor tenaga kerja dan rumah tangga. Bisa berupa asuransi pengangguran, bantuan langsung tunai, dan juga relaksasi pajak. Sementara itu, di pasar keuangan, otoritas moneter dapat mengarahkan kebijakan untuk stabilitas nilai tukar, memastikan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan juga menjamin keberlangsungan pasar keuangan. Adapun kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh otoritas moneter ialah memangkas suku bunga, pembelian surat berharga, intervensi di pasar uang, mencegah adanya capital flows, serta menjalin swap arrangement. Tidak hanya itu, otoritas moneter juga dapat menjamin ketersediaan likuiditas pada sistem perbankan untuk kelancaran penyaluran kredit. Pada intinya, dalam setiap perekonomian, tidak peduli kapitalis atau sosialis, dalam penanganan pandemi COVID-19, pemerintah memiliki andil dalam perekonomian. Adanya kegagalan pasar cukup menjadi justifikasi terkait peranan pemerintah dalam market. Namun, perdebatan akan muncul ketika kita membicarakan seberapa jauh intervensi agar pemerintah tidak mendistorsi pasar.